Nah, saya ingin dalam sharing sekarang ini, tolong semuanya ikut terlibat untuk diskusi. Saya percaya ini akan jadi diskusi yang menarik. Nah, pagi-pagi saya betul-betul tadi bersyukur merenungkan kebaikan Tuhan. Karena kemarin ya di Universitas Ciputra di Surabaya mengadakan wisuda yang pertama di kampus mereka secara online karena pandemik ini. Nah, dari Universitas Ciputra di Surabaya ini online yang pertama wisuda. Nah, salah satu dari 300-an yang di wisuda ada salah seorang anak saya. Ya. Dia di wisuda dokter. Ya, dia ini profesinya medisnya ya, belum profesi dokternya, nanti tunggu karena dia harus koas dulu. Nah, yang membuat saya kaget juga ketika ada kirim fotonya, dia cum laude. Puji Tuhan untuk itu. Nah, saudara, beberapa saudara sudah tahu lewat grup. Nah, yang belum tahu supaya saudara bisa ngikuti, karena pelajaran kita hari ini berdasarkan kisah nyata anak ini, Jonathan ini. Nah, fakultas kedokteran jelas mahal, apalagi Ciputra yang bukan universitas negeri, ya. Nah, saya sampai hari ini nggak berani tanya sampai dia lulus itu sudah berapa yang saya bayar. Nah, walaupun saya tidak dari awal mengkuliahkan dia, kira-kira pada semester keempat. Saya nggak tahu tepatnya. Nah, kisahnya begini. Suatu hari, kira-kira 5 tahun yang lalu, saya diundang untuk memberkati sebuah pernikahan. Nah, pengantin perempuan orang tuanya itu kenal baik saya, dan pengantin perempuan ini juga kenal saya. Nah, pas saya lagi khotbah, tahu-tahu Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang Jonathan ini. Nah, saya kan nggak kenal, tapi saya dengar jelas Roh Kudus berkata kepada saya 2 hal tentang ayahnya, dan yang kedua Tuhan minta untuk saya melanjutkan kuliahnya. Lah, saya nggak tahu kuliah apa, dia ini siapa. Nah, selesai semua acara, ketika gembala pengantin ini mengambil alih setelah pemberkatan, nah saya tanya kepada beberapa yang saya kenal di situ. Saya tunjuk, lihat yang baju ini duduk di situ, itu siapa? Nah, salah satu yang saya tanya akhirnya jawab, oh itu masih keluarga dari pengantin perempuan. Oh ya, kamu tahu nggak masalahnya apa? Ya, dia itu ditinggal papanya, nggak tahu dari umur berapa, pokoknya papanya nggak bertanggung jawab. Ya enteng aja jawabannya. Terus dia itu lagi kuliah kedokteran. Nah, tapi mamanya setengah mati juga. Oh ya udah, setelah saya tahu info itu, saya meninggalkan tempat dan saya mencari dia. Nah, akhirnya saya ketemu. Saya tanya namanya siapa, begini. Dia kaget. Nah, wajar nggak kenal. Nggak usah lah om, lu nggak, cuma tanya kok kamu itu kuliah apa, ada masalah apa dengan biaya SPP-mu semuanya. Dia pasti nggak enak, nggak usah om, nggak usah. Tapi setelah Roh Kudus menyuruh saya, kamu sampaikan tentang masalah dengan papanya. Nah, itu buat dia kaget. Loh, kok bisa tahu padahal nggak kenal, saya pun nggak kenal. Ya, ringkas cerita, akhirnya dia terbuka di tempat pemberkatan nikah. Saya cari satu ruangan yang agak tertutup supaya nggak dilihat orang. Saya doakan dia. Aduh saudara, dia menangis karena terbongkar semua masa kecilnya, apalagi hubungan dengan papanya. Puji Tuhan. Nah, ya sebagai manusia saya juga mikir, wih kedokteran, Ciputra lagi. Tapi karena saya tahu Roh Kudus yang menyuruh, Papa yang menyuruh, istilahnya ya kan bukan uang saya, kan Papa tahu
saya punya uang dari mana. Nah, saya cuma, ya itulah pengalaman. Itulah pengalaman bertahun-tahun berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nggak pernah salah dalam memimpin. Jadi selama sekian puluh tahun saya berjalan bersama Roh Kudus, saya yakin dia nggak pernah salah. Jadi logika fakta yang saya hadapi, fakultas kedokteran itu mahal dan ciputra lagi. Saudara, saya melangkah. Puji Tuhan, aduh, dia punya semangat baru. Akhirnya berapa waktu kemudian mamanya telepon saya bilang terima kasih begini-begini. Udahlah, nggak apa-apa. Saudara, berapa kali saya kena denda untuk bayar, habis telat, saya nggak ada uang. Ya pokoknya saya terima saja walaupun didenda. Nah, sampai satu titik setelah berapa kali tunda pembayaran, karena kan bukan 10 juta, 15 juta per semester itu, belum lagi biaya-biaya lain karena kedokteran. Sampai satu hari anak saya ini berkata, "Pak, sudahlah, nggak usah dilanjutkan. Saya nggak apa-apa. Saya nggak jadi dokter pun tidak apa-apa." Ya karena dia tahu bagaimana beban ini. Saya yakinkan dia, sudahlah. Tugasmu jangan mikir masalah uang. Tugasmu kamu harus lulus sebagai dokter. Apalagi saya beri motivasi dia. Ya, saya beri motivasi dia. Kamu jangan mikir uang. Yonatan, kamu lanjut kuliah. Tuhan pasti akan cukupkan. Ya, karena dia tahu saya sering terlambat untuk bayar. Kalau saya terlambat pasti kena denda. Saya bilang nggak apa-apa, lanjut saja. Nah, saya berapa kali motivasi dia, ingat ya, nanti kalau kamu lulus dokter, ingat kamu harus berbakti. Oh pasti Pak, saya sudah punya tekad, saya akan membantu menolong banyak orang seperti Papa sudah tolong. Puji Tuhan. Saudara, begitu kemarin ketika dia wisuda dan hasilnya cum laude, saya kaget. Saya nggak nyangka kalau dia cum laude. Puji Tuhan untuk itu. Saudara, betapa dia berterima kasih. Nah, tema yang saya tulis hari ini, sebelum tadi Pak Pendeta Jeffrey Siwu naikkan pujian, ku ada karena anugerahmu. Aduh, saya sangat suka pujian itu. Semua kita ada karena anugerah Tuhan. Maka itu Tuhan tidak minta kita berusaha apa-apa untuk mendapat keselamatan. Itu anugerah Tuhan. Tapi untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu perlu biaya. Artinya penyerahan mutlak dalam hidup kita. Jeff, terima kasih Papa, kamu pilih pujian itu sungguh menguatkan. Karena sepanjang hari kemarin setelah anak saya lulus cum laude, saya betul, ku ada karena anugerahmu. Saya berkata kepada anak itu juga. Nah, tema yang saya tulis sebelum tadi Pak Pendeta Jeffrey Siwu milih pujian itu. Hari ini kita belajar menaklukkan uang. Ya. Bukan ditaklukkan uang. Saya ulangi tema ini. Tema yang Tuhan suruh saya tulis hari ini belajar. Belajar menaklukkan uang. Bukan ditaklukkan uang. Nah, salah satu yang tadi malam saya diskusi dengan anak saya ini, setelah dia diwisuda, saya cuma ngomong ini loh hebatnya Tuhan. Bayangkan saudara, kalau hari itu saya egois atau pelit, wajar bukan, namanya manusia. Uang kuliah semahal itu, tapi Tuhan luar biasa. Jadi saya bayangkan, saya bisa egois, saya bisa pelit, tapi karena Roh Kudus yang meyakinkan saya, dan bukan uang saya, Tuhan tahu itu. Maka itu semalam saya bilang, bayangkan ya kalau saya egois, kira-kira Yonatan ini jadi apa? Mungkin, maaf saya berkata mungkin,
Tuhan bisa pakai orang lain selain saya. Bisa saja. Nah, ini yang saya mau kita diskusi hari ini. Semua yang bergabung dengan Instagram, Zoom, dan Facebook, ayo kita sharing, buka semuanya ini. Karena saya juga ingin belajar. Ada teman saya, karena semalam itu setelah saya tahu itu, saya broadcast ke banyak saudara-saudara yang saya kenal, kepada anak-anak saya, kepada grup saya yang ada di WhatsApp. Nah, sudah ada diskusi, tapi saya ingin dengan Zoom ini kita semua akan belajar, bongkar saudara. Saya ingin tahu. Nah, ada yang bilang, kenapa Koden bisa begitu mudah dengan uang itu? Harusnya kan mikir, bagaimana nanti? Jadi bagaimana nanti? Wajar mikir begitu. Nah, saudara, ada 3 hal yang Roh Kudus ajarkan kepada saya tentang uang ini. Coba dengarkan kalimat ini. Kenapa saya bisa begitu mudah mengeluarkan uang, walaupun sebesar apa? Nah, ini yang kita mau pelajari. 1, saya diajar Roh Kudus, dan Roh Kudus membuat hati saya untuk tidak pernah bisa menganggap uang itu benda berharga. Nah, itu kan aneh. Nggak bisa buat saya. Bukan berarti saya sembrono dengan uang, tidak. Pokoknya saya nggak tahu kenapa di hati saya ini Roh Kudus bisa menaruhkan sikap itu. Buat saya uang itu tidak punya nilai yang cukup berarti buat saya. Karena saya tahu Tuhan Yesus itu segala-galanya. Saya beri kesaksian. Coba kalau ada yang ingat di sini ya. Tahun berapa Silk Air yang terbang dari Cengkareng ke Singapura lalu meledak di atas Sungai Musi, Palembang. Dan setelah diselidiki ternyata pilotnya bunuh diri. Nah, itu tahun berapa? Coba, saya lupa. Nah, salah satu penumpangnya adalah teman baik kami. Orang Jakarta, saya kenal dia, bimbing dia waktu dia masih kuliah di Jerman, di kota Darmstadt. Dari dia masih muda sampai dia menikah, saya kenal baik keluarga ini, anaknya 3. Nah, hari itu dia terbang ke Singapura. Meledaklah pesawat itu. Setelah investigasi, kira-kira 2 tahun, saya lupa jelasnya kapan, ternyata Silk Air memberi kompensasi kepada setiap penumpang sekian ratus ribu US dollar. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, istri dari almarhum ini, nah setelah Silk Air memberi santunan pada semua keluarga korban, ya. Oh, ini kemenakan saya dari Toronto menuliskan karena mereka mau pindah ke Indonesia. Amin. Many people think our family is not making a wise decision to move to Indonesia because school is so expensive. School is free in Canada until university. So they don't understand why we would move to a country where we have to pay for education. But we have never worried about money. We believe that if God is the one leading us to Indonesia, He will take care of every aspect of our lives, including finances for our 4 children's education. One of our favorite motto is where God guides, God provides. Nah, jadi keluarga kemenakan istri saya ini mau pindah ke Indonesia dengan 4 anak. Nah, dia taat kepada pimpinan Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika istrinya ini, 19 Desember 97. Terima kasih Filemon, anak saya dari salah 3. Nah, 97. Saudara, saya
apa nggak salah kok 97. Oke lah, saya nggak tahu kapan ya. Makasih Filemon. 15 November 97, berarti baru Krismon itu. Saudara, setelah 2 tahun lebih, saya nggak tahu tepat, ketika Silk Air memberikan kompensasi kepada keluarga korban, istri teman saya yang meninggal ini telepon saya. Koden, namanya Ayong yang meninggal. Ayong itu sangat mengasihi Koden, dan dia sangat concern, sangat perhatian dengan pelayanan Koden di Papua. Terus terima kasih untuk itu. Nah, kami ingin bagi kompensasinya Ayong ini untuk pelayanan di Nabire. Oh ya, saya bilang begitu. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Tapi Koden ini jumlahnya besar. Kalau boleh yang terima Koden langsung, jangan diwakilkan. Ya, karena dia tahu bagaimana soal keuangan. Saya tuh punya berapa bendahara. Apalagi waktu itu saya nggak bisa ke Jakarta. Nggak apa-apa, biar anak Koden bendahara yang ngurus keuangan itu di Jakarta. Koden tahu nggak berapa jumlahnya? Aduh, yang mana tahu. Saudara tolong catat, tahun itu dia bagi kepada kami pelayanan di Nabire 100.000 US dollar. Jangan main-main. Dulu saya kaget. Loh, sebesar itu. Makanya, aduh, saudara, saya tetap nggak bisa berangkat. Akhirnya saya telepon anak saya jadi bendahara di Jakarta. Dia juga menolak, nggak mau. Loh, terus kalau nggak mau siapa menerima? Harus buka account lagi di bank yang ditentukan oleh Silk Air itu. Aduh saudara, ringkas cerita, uang itu masuk, dirupiahkan. Tahun itu saya belum pernah menerima duit sebesar itu. 100.000 US dollar dirupiahkan. Saudara, semua tim tahu, saya beritakan, wow, itu luar biasa. Saudara tahu nggak? Dalam waktu 3 bulan habis. Dan bendahara ini kaget. Tidak ada 1 rupiah pun yang saya dan istri saya pakai. Semuanya masuk untuk pelayanan. Disitulah kesaksian dari orang yang tahu. Termasuk saya cerita kepada teman saya ini yang suaminya meninggal. Dia jawab cuma begitu. Nggak kaget Koden. Nah ya sudah. Kalau dia bilang nggak kaget, saudara, ini luar biasa. Nah di situ loh, saya itu nggak ngerti ya, bagaimana cara Tuhan memberi saya sebuah hati. Saya itu nggak pernah menganggap uang itu berharga, tidak. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, saudara perhatikan, apa harganya uang? Lo betul tidak? Orang yang punya uang banyak, kalau sudah kena COVID, mau bayar untuk apa? Widih. Maka itu, ini penting sekali. Saya ingin nanti kita belajar. Yang kedua, dari konsep keuangan, untuk kita taklukkan uang ini. Yang kedua, saya nggak tahu kenapa Tuhan bisa berikan hati seperti itu. Saya bisa berkata cukup untuk hidup saya, cukup. Nah, karena selalu bisa merasa cukup dan selalu memang merasa cukup, maka itu dapat berapa banyak pun saya nggak bisa greedy, duit banyak, enggak. Pokoknya cukup. Nah, masih ingat apa itu kata cukup? 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, karena saya dengan istri saya bisa berkata cukup, pokoknya saya nggak kelaparan, saya nggak telanjang, ya sudah. Ada berapapun keluar. Yang perlu silakan, asal Roh Kudus nyuruh saya.
Nah, karena Tuhan tahu saya bisa berkata cukup, ini yang hebat. Yang ketiga, maafkan saya. Yang ketiga, Tuhan berikan saya istri yang luar biasa. Dapat uang berapa saja, dia pun sama. Ya, dia pun sama, tidak pernah panik, sehingga nggak ada uang pun biasa, asal bisa makan dan tidak telanjang, selesai. Nah, di sini kita harus belajar, ya. Nah, ini yang saya ingin kita bongkar nanti, karena ada beberapa orang yang menganggap saya ini aneh. Kok bisa Koden punya sikap seperti itu terhadap uang? Maka itu tema yang kita pelajari hari ini. Belajar menaklukkan uang, bukan ditaklukkan. Jadi puji Tuhan, kalau bisa berkata, puji Tuhan, Roh Kudus sudah membuat saya mampu menaklukkan dia. Nah, lagi sekali ini yang saya ingin saudara-saudara bongkar. Keluarkan semuanya, ayo temukan sesuatu. Nah, lalu apa kesimpulannya? Kalau sampai ada 3 hal itu di hidup kita, saya berkata kita dulu. Maaf ya saudara, jangan saudara mikir yang macam-macam. Sehingga saya nggak tahu kenapa Roh Kudus bisa beri perasaan itu. Kalau ada saldo di tabungan saya itu bisa hati itu merasa bersalah kalau ngendapnya kelamaan ini loh. Lagi sekali jangan diikuti, jangan. Kalau saudara tidak dituntun Roh Kudus jangan diikuti, bisa celaka nanti itu. Cuma saya itu ingin tahu kenapa Tuhan bisa berikan itu. Serius. Maka itu saudara, ketika Tuhan minta saya untuk membiayai apa saja, asal Tuhan yang suruh, ya, saya nggak berani untuk ngambil keputusan sendiri. Maka saya percaya Tuhan bertanggung jawab. Nah, kalau dihitung, Yonatan ini dokter yang kira-kira ke-13 yang saya luluskan, kira-kira. Bayangkan. Nah, 2 spesialis yang sudah lulus dari tangan saya juga. 1 spesialis anak, 2 dari bedah mayor. Akhirnya dia mengambil onkologi. Saya nggak tahu berapa banyak lagi biayanya waktu itu. Saudara, maka itu ini yang perlu kita pelajari. Ya. Ada komen dari Langoan, paling susah cari hamba Tuhan yang bahas beginian. Lihat, terima kasih, komenmu lucu sekali. Paling susah cari hamba Tuhan yang bahas beginian. Ya. Terus komen lagi, Roh Kudus kasih perasaan itu ke papi karena papi punya sikap hati yang lain daripada yang lain. Karena papi juga memilih untuk membantu orang instead of memperkaya diri. Waduh, luar biasa. Maaf ya Pak Daniel, ada yang tanya, gak punya mobil ya? Gak punya simpanan emas berlian begitu? Maaf. Iya. Jawabannya gak punya. Saya mobil 1 aja gak ada. Ada yang kasih mobil 2, tapi saya suruh pakai untuk pelayanan. Saya gak bisa nyetir mobil. Puji Tuhan, istri saya gak punya simpanan emas berlian, gak ada. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi kita taklukkan uang itu. Ya, ayat-ayatnya sudah sering kita bahas. Ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita lihat Matius 6:24. Masih ingat ya? Matius 6. Jadi Pak Bagus, ada yang tanya, saya nggak punya mobil. Ya, kami juga nggak punya simpanan emas berlian, tidak ada. Oke. Nah, maka itu saya sering naik angkot karena ingin berbagi dengan yang lain. Udah,
Hidup jadi ringan kalau begitu. Betul, Filemon, ringan sekali. Nggak takut, yang lebih ringannya nggak takut kehilangan apa-apa. Habis nggak pernah punya apa-apa, mau hilang dari mana? Oke, Matius 6:24. Ya, ayo kita lihat ayat ini. Ini ayat dahsyat sekali. Ya, Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Saya baca Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi atau menghamba atau melayani kepada Tuhan dan Mamon, uang. Lihat M-nya pakai huruf besar. Saudara, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi, ya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang memberitahu manusia bahwa uang itu pribadi, bukan benda. Saya ulangi, hanya Tuhan Yesus yang memberitahu manusia uang itu pribadi, person. Maka itu ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kamu nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Nah, tuan itu kan pribadi, master, lord, bahasa Inggrisnya. Nah, kalau dia tuan, master, lord, itu pribadi. Maka itu Tuhan Yesus berkata, seorang, kamu nggak bisa mengabdi kepada uang dan mamon. Sebab kamu pasti akan memilih membenci yang satu dan mengasihi yang seorang, person. Jadi person, bukan benda, bukan barang. Kalau barang dikatakan, maka engkau akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Nah, contoh, kalau saudara punya dua mobil dan keadaannya beda, dan saudara milih suka salah satu, maka saudara otomatis nggak suka yang lain. Kalau saudara punya dua mobil, kalau saudara punya dua rumah, saudara milih juga lebih suka rumah yang mana, maka yang satu saudara nggak suka. Nah, Tuhan Yesus berkata ini seorang. Ada yang komen, luar biasa Pak Daniel, bisa melepaskan keinginan duniawi dan kemewahannya. Iya, karena saya bisa diajar Roh Kudus, bisa berkata cukup. Apalagi pernah ada tulisan berapa tahun yang lalu, sudahlah, orang-orang yang pantat mobilan, tahu nggak arti kata pantat mobilan? Wih, hobinya itu kalau dapat iklan mobil baru, aduh rasanya kayak apa. Lalu tulisan itu berkata begini, sudahlah, mobil semewah apa yang Anda bisa beli? Ingat, mobil terakhir yang Anda tumpangi itu pasti mobil jenazah. Ih, betul juga. Maka itu, saya nggak butuh mobil, karena saya bisa naik angkot untuk menginjil, untuk memberkati. Baik supir taksi, supir angkot, penumpang di angkot itu saya sering bayari. Itu karena bisa berkata cukup. Oke? Jadi hanya Tuhan Yesus yang berkata, pilih salah satu dari dua bos ini, dua tuan ini, aku atau mamon. Ya saya milih yang Tuhan dong. Ngapain saya milih mamon? Nah, karena Roh Kudus mengajar saya untuk tidak bisa dan tidak akan mau menghargai uang, menempatkan uang di atas segala-galanya. Tidak. Buat saya tetap Tuhan Yesus. Lalu yang berikut, Lukas 16 ayat 9. Nah, firman ini yang menolong saya. Setelah saya bisa milih sesuai Matius 6:24, maka yang kedua ayatnya Lukas 16 ayat 9.
Siapkan ya, setelah ini nanti kita diskusi bagaimana tentang uang ini. Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara yang belum pernah tahu, saya pernah sharing berbagi ayat ini supaya hari ini tahu. Ternyata saudara, firman ini luar biasa. Satu-satunya ayat di seluruh Alkitab, ya, saya ulangi, satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Itu hanya Lukas 16 ayat 9. Ternyata uang itu untuk menjalin persahabatan, bukan untuk yang lain-lain. Untuk yang lain-lain itu urusan Tuhan dengan kita. Oh, ini ada teman saya baik dari Padang, ya, seorang akuntan publik yang luar biasa. Dia jadi akuntan pesat. Sayuti, Koden bacakan ya komenmu. Saya kenal banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Jujur saya sampaikan bahwa Koden satu-satunya yang sudah lulus dalam hal uang. Semoga Koden bisa mempertahankannya sampai garis finish, karena upamu besar di surga. Terima kasih Sayuti untuk support ini. Nah, karena akuntan Pak Sayuti Ghazali ini saya kenal dari tahun 80-an yang lalu. Puji Tuhan. Nah, saudara, karena uang itu hanya untuk menjalin persahabatan, bukan untuk yang lain-lain, berarti yang lain-lain itu bukan uang urusannya, hanya untuk menjalin persahabatan. Nah, itu saya praktekkan dalam hidup. Kalau saya punya uang, dapat berkat, saya mulai mikir, saya bersahabat dengan siapa ya? Nah, biasanya itulah penginjilan. Orang-orang yang harus diselamatkan. Begitu cara saya hidup. Puji Tuhan untuk kepercayaan Tuhan itu. Yang ketiga, ya. Jadi ayat yang pertama Matius 6:24, ayat yang kedua Lukas 16 ayat 9. Yang ketiga masih di Lukas 16 juga, ya. Lukas 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat 11. Yang ketiga Lukas 16 ayat 11. Mari saya akan baca Lukas 16 ayat 11. Nah, ini konsep yang membuat diri saya nggak pernah menghargai uang. Bukan berarti saya menyepelekan, saya seenaknya dengan uang, tidak. Apa ya kata tidak menghargai? Tapi ya pokoknya begitulah. Tuhan itu buat saya itu uang itu nggak dapat tempat yang khusus di hidup saya, tidak. Karena ayat ini Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal uang yang tidak jujur, ya, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Oke, Aan sudah masukkan ke terjemahan lain. Ya, saya akan baca yang BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, jikalau kamu mengenai kekayaan dunia ini, kalian sudah tidak dapat dipercaya, siapa yang mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? MILT. Jadi, jika kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan yang benar kepadamu? Jadi, kalau kamu tidak setia dalam mengurus harta duniawi, mana mungkin kamu dipercaya
untuk mengurus harta yang sejati. Oke, nah saya akan gunakan dua kata ini. Yang terjemahan baru, harta yang sesungguhnya. Terjemahan Selbir, harta yang sejati. Nah, ini kan aneh. Di mana anehnya? Bukankah dunia berkata uang itu harta? Tapi bagi Tuhan Yesus ternyata ada harta yang sesungguhnya, harta yang sejati. Dan harta yang sesungguhnya itu adalah setelah saudara dan saya bersikap jujur, benar kepada uang. Kalau kita nggak bisa ngurus uang dengan baik, maka harta sesungguhnya tidak bisa jadi milik kita. Nah, setelah saya tahu di samping uang ternyata ada harta yang sesungguhnya, ya saya lebih baik cari yang harta sesungguhnya dong, harta yang sejati. Ternyata uang itu bukan harta sesungguhnya. Nah, itu konsep yang Tuhan ajarkan kepada saya. Maka itu terhadap uang saya nggak pernah ngangkat-ngangkat tinggi-tinggi, nggak pusing, sungguh. Jadi kalau toh nggak ada uang, itu sering tanya anak-anak saya, mereka tahu. Nah, maka itu ketika sering-sering nggak ada uang, saya nggak pusing, karena saya mengejar harta yang sesungguhnya. Nah, itu dia. Luar biasa Tuhan kita dalam hal uang ini. Nah, kiranya dengan 3 ayat ini membuat kita jadi mengerti bagaimana posisi hati kita terhadap uang itu. Oke? Saya stop di sini dulu. Ayo kita diskusi supaya semua kita juga belajar. Jadi sebetulnya bagaimana hati saudara mendengar kebenaran ini? Bahwa kalau dari Tuhan itu selalu tepat waktu. Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Jadi kalau ya sudah. Jadi kalau terlambat itu bukan Tuhan ingkar janji. Tidak. Wah, itu berkali-kali saya alami. Nah, yang pertama saya akan jawab, nabung itu boleh. Ya. Tapi, nah ini loh, motivasi menabung itu yang harus diperiksa. Rata-rata orang menabung itu kan untuk jaga-jaga. Betul enggak? Loh, ya. Kalau kita menabung motivasinya untuk jaga-jaga, itu motivasi positif atau negatif? Jelas negatif. Nah, akhirnya orang yang menabung karena ketakutan itu sudah salah. Yang berikut, coba Filemon jawab dulu. Nabung untuk apa? Supaya bukan dari papa, tapi dari kamu. Juga yang lain, silakan jawab di IG atau di Zoom. Ini Facebooknya saya nggak tahu. Nabung untuk apa? Ayo cepat. Kalau anak sekolah belum waktunya bayar, kalau yang dijaga-jagakan belum datang, kalau yang mendadak belum ada, nah ketika Tuhan, tunggu dulu Tuhan loh ya, yang punya uang itu menyuruh kita mengeluarkan, maka kita harus keluarkan. Nah, apa motivasinya? Karena kita ini bendahara, yang punya uang kan Tuhan. Itu ya, jangan nurutin mata, shopping. Nah, saya ulangi. Jadi yang kita tabung belum waktunya untuk dibayarkan, dan pemilik uang itulah Tuhan kita menyuruh kita keluarkan, ya kita harus taat. Kita cuma bendahara,
Kan begitu kata firman Tuhan. Kita ini bendahara, steward. Ya, jadi tergantung yang punya uang. Nah, tapi jujur, banyak bendahara yang kejam. Yang punya uang suruh mengeluarkan, bendaharanya pelit. Jangan ya sudah. Yang punya uang nggak pernah maksa. Tergantung. Oh ya, ada di sini tulisan IG kebanyakan untuk hari tua. Ya, nah hari tuanya kan belum datang. Sekarang masih muda kok. Jadi tabungan hari tua bisa dipakai, ya. Apalagi di masa pandemik begini, saudara. Ya, berapa waktu yang lalu kita belajar, anak saya yang kerja di bank, salah satu pimpinan bank berkata, "Wih, ngeri, banyak orang menarik tabungan pensiun hari tuanya karena kepepet." Nah, jadi kalau hari tua belum nyampe, ya udah, ada yang butuh dan yang punya uang suruh keluarkan, ya kita keluarkan. Kalau bolonya Tuhan, temannya Tuhan, nggak mungkin jadi saingan. Jadi arti Matius 6 ayat 24 itu, uang itu saingannya Tuhan. Jadi masih pada persoalan ini ya, bagaimana Tuhan, walaupun saya nggak pernah punya uang banyak, tapi bisa nyekolahkan. Sampai kemarin lulus seorang lagi jadi dokter, cum laude lagi. Oke, ayo tolong tanyakan, bongkar. Saudara juga tadi dengar kesaksian saya bagaimana tahun 90 akhir 97 berarti 99 kok tidak salah, ketika dapat uang segitu banyak, aduh saya kaget juga. Ulangi, mamon dalam bahasa Aram merujuk kepada uang, lebih ke dewa keserakahan yang disembah Bani Amon, ya jelas serakah. Bahasa Jawa 1 Timotius 6, angger wis ono pangan lan sandang wis cukup, sama, asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Jadi nggak usah takut kekurangan. Oke. Ini ada pertanyaan bagus di chat, saya akan baca. Koden saya mau nanya, mohon maaf saya hanya lewat chat. Saya ini dulu biasa ikuti ibadah di Yayasan Pelayanan Kristen Hosana di Manado, di mana Koden sering berkhotbah. Pertanyaan saya ini kok, saya sulit sekali untuk berkata cukup seperti Koden. Selain bekerja di perusahaan, salah satu usaha saya adalah menjadi penjual barang-barang branded sebagai reseller dari supplier. Tapi masalahnya saya jadi naksir barang-barang itu dan kadang tidak bisa menahan diri untuk membeli barang tersebut, walaupun bukan kebutuhan, hanya keinginan. Setelah membeli, saya merasa bersalah. Bagaimana caranya menahan diri? Menurut Koden, apakah saya lebih baik berhenti berjualan supaya saya tidak selalu tergoda karena selalu melihat barang-barang branded tersebut, atau bagaimana? Saran Koden, saya jawab, jangan berhenti, karena itu berkat Tuhan. Saudara bisa jadi reseller dari supplier terus. Nah, ada yang ngomong sama juga ini ya. Nah, lihat ini. Sebelum tergoda ingin memuaskan diri sendiri, coba saudara mikir berapa banyak orang yang perlu diselamatkan di sekitar kita. Nah, alihkan perasaan ingin yang bermerek dengan mikir orang-orang yang perlu diselamatkan. Yaitu tadi Lukas 16 ayat 9. Tapi kalau lalu saudara berkata begini, tiap kali tergoda ingin barang itu, ngomong pada diri sendiri, hai Daniel, untuk apa kamu punya itu? Ya cukup, apa yang ada kamu masih banyak di rumah. Lalu ini yang penting, yang suka barang-barang bermerek, jangan Daniel kamu sombong, hanya ingin pamer di depan orang, lalu orang melihat kamu hebat pakai merek ini, pakai merek itu. Jadi hukum diri sendiri, katakan untuk apa kamu pamer, untuk apa kamu sombong, toh cuma dipakai. Lalu mikir juga, bukankah itu akan menyakiti orang lain yang nggak bisa beli, nggak bisa makan. Nah itu caranya, berkata cukup apa yang ada. Tapi kalau semua cara ini sudah nggak bisa, ya udah nggak usah jualan lagi, cukupkan dengan gaji dari perusahaan di mana saudara bekerja. Jadi semua tergantung motivasi kita
Bagaimana? Puji Tuhan, untuk saudara yang bertanya, jujur, kita semua bisa belajar. Pertanyaannya begini, kan tadi bicara tentang kita bendahara, mengelola, tidak boleh pelit, dan kemudian ada yang pelit dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya bendaharanya pelit, kenapa kok masih dipercayakan uang yang banyak gitu loh, Pak? Oke. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ada dua sumber keuangan, ya, ada dua sumber. Satu itu berkat Tuhan. Dua itu jeripaya seseorang. Nah, jeripaya itu bisa yang jelek loh, korupsi, nipu, itu juga jeripaya. Nah, Ben, kalau orang itu tiba-tiba dapat warisan, orang itu rajin kerja dan pelit. Nah, tiga hal ini yang membuat orang bisa tiba-tiba kaya. Betul ya? Nah, kalau orang seperti itu, maka itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Nah, yang gak bisa pelit dan menyadari dia bendahara dari Tuhan, kalau orang itu nggak punya kepandaian apa-apa, pengalaman juga pas-pasan, modal hidup juga cuma segitu, tapi karena Tuhan memberkati, orang itu bisa punya uang banyak. Nah, coba jawab, mana yang lebih pelit dari dua orang yang seperti itu? Kalau orang itu dapat karena jeripayanya dan yang satu dapat karena berkat Tuhan. Ngerti nggak saudara saya bertanya ini? Kira-kira yang pasti pelit yang mana? Kepada orang yang Tuhan tahu dia kaya karena jungkir balik, peras keringat, banting tulang. Tuhan gak pernah ngerecoki orang kaya begitu, karena Tuhan tahu itu bukan uangnya Tuhan, itu uangnya orang itu sendiri. Nah, yang disebut bendahara Tuhan beneran, kalau orang itu gak punya apa-apa, maka itu tadi waktu pujian pertama pendeta Jeffrey Siwu milih, semua karena anugerahmu. Nanti kita akan doa lagi dengan pujian itu. Saya senang sekali, saya bisa seperti ini karena anugerah yang merasa kerja. Betul, asli. Saudara, saya cuma lulusan SMA, itu pun ijazahnya hilang. Awas tertawa. Nggak bisa. Bagaimana? Dibilang jangan tertawa kok. Nah, ternyata Tuhan bisa mempercayai saya. Maaf loh saudara, saya cuma cerita loh. Sejak saya jadi hamba Tuhan, kalau sampai dihitung sampai sekarang, saya sudah dipercaya Tuhan beli rumah lebih dari 60 rumah loh saudara. Yang paling banyak memang di Papua. Di banyak tempat ada di Indonesia. Manado, Gorontalo, mana lagi ya, Pontianak. Aduh, saya lupa. Bali. Saya menghitung Surabaya. Jambi, betul. Tapi nggak ada yang nama saya, padahal itu uang yang dari Tuhan. Dan sampai hari ini belum berhenti. Bulan yang lalu November, saya baru nutup tanah lagi di Nabire, luasnya hampir 2 hektar di kota, sekian M. Nah, Tuhan yang nyuruh. Uangnya belum tahu, nanti saya sudah ketemu yang punya bersama anggota yayasan. Jadi saya bisa nggak pelit karena saya sadar itu bukan jeripaya saya, semua karena Tuhan yang mempercayai. Jadi bedakan, yang betul-betul bendahara adalah orang yang sadar itu karena Tuhan yang memberkati. Tapi yang merasa itu jeripayaku, keringatku, ya sudah, Tuhan nggak mau urusan. Jadi tolong ya, saudara belajar hari ini, yang disebut berkat Tuhan itu yang tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Segala sesuatu yang masih bisa dibeli dengan uang, didapat dengan uang, maka itu bukan berkat Tuhan.
Itu hukum alam. Termasuk gereja-gereja kaya, karena pendetanya pintar ngomong, kata-katanya bagus, bisa menyihir jemaat sampai orang-orang kaya tunduk kepada dia, terus memberi. Ya sudah, itu memang jeripaya dia. Nah, buntut-buntutnya pasti jadi masalah. Dan sudah terbukti loh, berapa kali di Indonesia, betul nggak, di Surabaya, di Semarang, di Bandung, di mana yang kekayaannya luar biasa, begitu ribut anak menantu, aduh. Nah, itulah bukti Tuhan nggak perlu ikut campur, karena memang itu bukan miliknya Tuhan, itu milik mereka sendiri kok. Karena usaha jual jamu itu dengan khotbah, maaf. Oke, ada yang lain? Koden, kalau main saham sama pasang lotre boleh? Nggak boleh. Ya, main saham silakan, karena itu bisnis. Tapi lotre enggak. Ya. Oke, ada komen. Saya pertama kali melihat Koden di panggung. Sebentar, Bet, sebentar. Saya pertama kali melihat Koden di panggung waktu menyampaikan sharing. Pada waktu peluncuran kitab suci tanpa kata Allah. Terkagum-kagum mendengar bahwa Koden bisa bahasa suku Asmat, nggak bisa, yang sulit. Tahun 2010 ketemu lagi di ibadah perdana gereja, mendengar kesaksian yang luar biasa, membantu orang-orang. Selesai ibadah, waktu salaman saya nanya, kalau mau bantu orang tapi uang terbatas gimana? Koden jawab, yang penting hati, nanti berkat mengalir. Saya nggak tahu siapa ini. Luar biasa. Kalau kita mau taat, kita menaklukkan uang nggak menaklukkan kita, ya tunggu Ali. Kalau uang kita taklukkan, bukan uang menaklukkan kita, kerajaan surga itu nyata di bumi, saudara. Jelas ya? Bagaimana caranya bisa peka secara spesifik tentang keadaan seseorang seperti Papa? Biasanya setelah saya memberi, meski cuma ada uang ngepas, baru tahu kalau orang tersebut memang perlu. Ya, itu latihan ketaatan. Ya, latihan tidak egois, nggak apa-apa, lakukan. Oke, cukup. Koden, ya. Saya ada pertanyaan ini mengenai yang disampaikan tadi. Nah, yang dimaksud dengan harta rohani atau harta yang sesungguhnya itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau kita tidak dapat dipercaya dengan harta duniawi, apakah itu menjadi jaminan kita tidak, artinya kita tidak bisa mengelola dengan baik sebagai bendahara yang baik? Apakah itu pada akhirnya kita tidak akan masuk kepada kerajaan surga atau gimana? Oke, saya jawab ya. Ada tulisan yang sangat terkenal di dunia. Sampai hari ini kita nggak tahu yang nulis siapa. Apa yang bisa dibeli dengan uang? What money can buy? Bahasa Inggrisnya. Uang bisa beli tempat tidur yang mewah, tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli suplemen, vitamin-vitamin, obat-obat yang mahal, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli buku-buku yang mahal untuk orang belajar, tapi uang tidak pernah bisa memberi intelektual atau kepandaian. Uang bisa membeli alat-alat hiburan yang luar biasa mahalnya, tapi uang nggak bisa memberi kebahagiaan dan sukacita. Nah, jadi harta yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Itu Ben. Yang kedua, ya kalau kita nggak bisa mengelola yang duniawi ini dengan takut Tuhan, ya jangan harap harta sesungguhnya bisa jadi bagian kita. Maka orang itu yang punya uang sebanyak itu tapi pelit, maka semua yang dia butuhkan untuk sehat itu jeripaya, dia jungkir balik. Makan obat ini, beli obat itu ke dokter ini, beli alat ini, beli obat ini, beli tempat tidur yang mahal supaya tidur. Jadi orang itu susah payah untuk mencapai harta sesungguhnya, dan uang nggak bisa dapat apa-apa untuk itu. Ya, kalau Lukas 16 ayat 9 tadi kita ulangi, orang yang pelit walaupun orang Kristen, hamba Tuhan, murid Yesus, dan selama hidup uangnya banyak, nggak pernah berbagi. Tadi belum selesai baca Lukas 16 ayat 9.
maka dia mati nggak akan diterima di kemah abadi. Bukan saya yang berkata, tapi Lukas 16 ayat 9. Kalau nggak diterima di kemah abadi, ya tahu sendirilah. Itu Ben. Jadi ayo saudara mulai hari ini menjadi jadi tolong. Ya artinya kan gini Koden, artinya kita kalau dipercaya banyak berarti kan dituntut banyak juga dari Tuhan kan gitu ya Koden. Itu sih otomatis nggak usah jadi beban buat kita. Koden dipercaya banyak tapi nggak pernah merasa dituntut banyak oleh Tuhan. Saudara, izinkan saya berkata, saya sebetulnya sedih mendengar semua pertanyaan saudara. Maaf, kenapa saya sedih mendengar semua pertanyaan saudara? Sebagian ya, nggak semuanya. Saya harap dengan sharing soal Yonatan tadi, saudara itu punya hati, punya pikiran, keluar dari lingkungan anggota keluarga sendiri. Itu yang saya tunggu. Ternyata sedikit sekali, maaf. Harusnya, saudara lihat, Tuhan memberi saya kemampuan, bisa nyekolahkan bukan anak kandung, yang gak ada urusan dengan darah daging saya. Dan mereka berhasil, ratusan sarjana, yang lulus sekian puluh dokter. Nah, saya harap dengan pengajaran ini, saudara keluar dari lingkungan keluarga saudara sendiri, lihat tetangga, lihat kiri kanan, dan jadilah berkat. Sebetulnya itu yang saya mau tunggu dari tadi. Ternyata sudah 1 jam lebih saudara tidak bahas masalah itu. Ya sudah, tapi saya harap pelajaran ini mencelikkan mata kita untuk hidup itu berbagi, keluar dari lingkungan rumah kita sendiri. Banyak orang yang perlu. Oke, Tuhan memberkati. Jadilah pelaku firman Tuhan, karena banyak orang yang memerlukan Yesus lewat kita, dan kita harus jadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat jadi pelaku firman.